Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Hemi, NIM 2010 103081, akan membawakan materi atau akan menyampaikan materi dengan judul pinjaman online atau pinjol dalam perspektif Islam. Masuk ke pembahasan, itu ada pendahuluannya. Pendahuluan sunnatullah, manusia tidak selalu hidup dalam kondisi berada, ada kalanya dalam kondisi yang berkurangan, atau ada kalanya kita hidup itu manusia kadang di atas kadang di bawah. Yang kedua ada tolong-tolong dalam kondisi kebaikan. Ta'awanu 'alal birri, sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu membantu sesama dalam kondisi kebaikan. Tolong menolong dalam keadaan walaupun kita ada uang atau tidak, kita harus tetap saling tolong menolong. Yang menolong memberikan pinjaman sunnah, yang ditolong atau yang dibantu oleh si penolong itu mubah. Yang makna al-qit'u cabang atau potongan dinamakan demikian karena harta yang diambil oleh peminjam memotong sebagian harta pemilik atau pemberi pinjaman. Istilah penyerahan kepemilikan suatu barang dengan ketentuan dikembalikan di hari kemudian. Perbedaannya, qard adalah penyerahan kepemilikan suatu barang dengan ketentuan dikembalikannya di kemudian hari. Contoh, pinjam uang dikembalikan dengan uang senilai, pinjam tepung dikembalikan dengan tepung yang sejenis. Aryah, penyerahan kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu dan dikembalikan pada waktu kemudian. Contoh, pinjam laptop, saya meminjam laptop teman, meminjam motor teman, dan lain sebagainya. Dalilnya Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Al-Baqarah ayat 245. Konsep pinjaman dalam Islam yaitu meminjam untuk kebutuhan darurat atau hajat. Rasulullah pernah meminjam 30 sak gandum, satu sak sama dengan 2,75 kg dari Abu Syar Yahudi. Rasulullah juga pernah meminjam unta, dan saling tolong menolong menghilangkan kesukaran akan fard, tidak untuk tahsinnya, tidak untuk gaya hidup atau lifestyle. Adapun rukun dalam pinjaman online yaitu terbagi menjadi 4. Ada muqaddar, peminjam ahliyah al-maliyah. Ada muqrid, pemberi pinjaman ahliyah at-tabarru. Muqrad, adanya barang maklum misli. Ada surah atau ijab kabul, dipahami dengan kata yang jelas. Hukum pencatatan dalam qard. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum minainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam mengartikan perintah penulisan pada ayat tersebut, ulama terbagi ke dalam menjadi 2 pendapat, yaitu wajib dan yang kedua sunnah. Jumhur memahami bahwa arti perintah dalam ayat di atas adalah sebuah anjuran. Dalam hal tersebut dimasukkan untuk menyelesaikan permasalahan atau persengketaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Pembayaran hutang atau peminjaman disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda apabila kita sudah mampu untuk membayarkannya. Ataupun tambahan dalam pelunasan, tambahan disyariatkan tidak boleh. Tambahan tidak disyariatkan boleh. Hadiah sebelum lunas tidak boleh terkait dengan hutang. Hadiah sebelum lunas boleh, tidak terkait dengan hutang atau kebiasaan. Penagihan tidak atau belum mampu. Dan penagihan yang kedua, mampu namun tidak mau membayar. Yang tidak mampu atau belum mampu diberikan kelonggaran dan tidak boleh diberikan denda. Yang mampu namun tidak mau membayar boleh dipaksa dan dijatuhkan denda.
Pinjaman online yaitu perusahaan pinjol yang seluruhnya telah memiliki izin 8 diantaranya: Pinjol Syariah, Investri, Alami Fintech Syariah, Kaswa Mitra Hasanah, Fintech Syariah, Dana Syariah, Dua Syariah, P2P Syariah, Amanah Fintech Syariah. E-commerce, perusahaan yang menyediakan platform jual beli online. Fintech, perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Gharar atau penipuan dalam pinjol. Pinjaman menjanjikan kemudahan, syarat-syarat yang sangat mudah, menjanjikan iming-iming pasti approve atau langsung cair, tidak menjelaskan akad secara rinci atau bersifat menjebak. Penerima pinjaman tidak memberikan data yang sesuai, KTP palsu dengan alamat palsu atau foto palsu. Substansi kitab Al-Masyar Asy-Syariah An-Nassu Kamilil Iri Asy-Syariah serah terima secara non fisik dianggap telah terjadi dan sah meski belum terjadi secara fisik. Yang dipertimbangkan dalam akad piutang adalah substansinya. Wasilah melalui telepon dan media online lainnya menjadi salah satu pilihan. Pinjaman online menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia boleh dengan syarat tidak adanya riba atau bunga, tidak adanya gharar atau tidak kepastian, no maisir atau tidak adanya spekulasi, tidak adanya tadlis atau penipuan, darar atau bahaya, tidak adanya ketidakadilan dan haram, tidak menunda pembayaran hutang, strukturasi pembayaran jika tidak mampu. Hikmah dari adanya pinjaman online ini yaitu menghilangkan kesukaran orang lain. Yang kedua yaitu kemudahan bagi yang membutuhkan atau lagi mendesak atau butuh uang cepat atau butuh uang tunai. 3. Menumbuhkan sikap tolong menolong, kasih sayang, berbagi sesama manusia. Yang keempat mendatangkan kemaslahatan bagi yang berhutang dengan catatan tidak memberatkan si pemberi hutang atau pemberi pinjaman. Yang kelima yaitu yang terakhir mendatangkan pahala dan ganjaran bagi yang memberikan hutang atau pinjaman. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.